Tiga kondisi harus dipenuhi agar sebuah mesin pembakaran dalam bensin bekerja pada efisiensi yang maksimum, yaitu adanya campuran udara bahan bakar yang baik, kompresi yang tinggi, serta ignition system yang timingnya optimum dan bunga api yang kuat. Ignition timing yang optimum dan bunga api yang kuat adalah tanggung jawab dari ignition system. Ada berbagai tipe ignition system. Dalam video ini, kita akan mengutamakan penggunaan fully transistorized ignition system untuk menjelaskan fungsi dari ignition system. Dalam video ini, kita akan melihat pertama struktur ignition system, kedua bagaimana tegangan tinggi ditimbulkan, dan ketiga kontrol dari ignition system. Keempat, busi, yaitu yang memanfaatkan tegangan tinggi untuk mengeluarkan bunga api, membakar campuran udara bahan bakar. Kelima, ignition system lainnya. Dan keenam, memeriksa dan menyetel ignition system. Dalam mesin bensin, busi membakar campuran udara bahan bakar yang dikompresi dan menimbulkan pembakaran, menghasilkan tenaga. Jadi ignition system harus mampu menghasilkan tegangan tinggi agar membuat ignition timing yang optimum sesuai dengan kondisi kerja mesin. Pertama-tama, mari kita lihat komponen dari ignition system dan fungsinya. Daya elektrikal diberikan oleh baterai 12 volt. Ignition switch. Ignition coil dan igniter mengubah tegangan rendah baterai menjadi tegangan tinggi. Ini diantar oleh distributor ke setiap busi silinder. Distributor ini memiliki perangkat advancer untuk mendapatkan ignition timing yang optimum. Distributor dengan built-in ignition coil disebut Integrated Ignition Assembly 11A. Muatan dari ignition coil menimbulkan bunga api pada busi dan membakar campuran udara bahan bakar. Busi memerlukan tegangan tinggi lebih dari 10.000 volt untuk membangkitkan bunga api. Tetapi seperti yang kita saksikan, kendaraan hanya bersumber daya elektrikal baterai 12 volt. Jadi bagaimanakah kita menghasilkan tegangan tinggi dari sumber daya yang 12 volt? Mari kita jelaskan. Lihatlah pada eksperimen ini, lampu 100 volt disambungkan dengan baterai dan switch diputar on. Tegangan hanya 12 volt, jadi lampu tidak menyala. Selanjutnya, sebuah coil dihubungkan dengan lampu dan sirkuit diputar on sekali lagi. Dan sekali lagi, lampu tidak menyala. Tapi di saat yang singkat switch diputar off, lampu berkedip. Inilah sebabnya apabila switch diputar off ketika masih ada arus yang mengalir di dalam coil, suatu electromotive force atau EMF atau gaya gerak listrik atau tegangan yang besar dibangkitkan mengalir pada arah yang berlawanan. Ini disebut efek induksi sendiri dan electromotive force yang dihasilkan disebut counter electromotive force. Selanjutnya, mari kita lakukan eksperimen yang lain. Dua coil dengan besar kawat dan jumlah gulungan berbeda dihubungkan secara seri. Saat switch diputar off,
aliran arus di dalam primary coil terputus membangkitkan arus yang lebih besar di dalam secondary coil. Ketika arus di dalam primary coil on dan off, tegangan yang tinggi dibangkitkan di dalam secondary coil. Ini disebut efek mutual induksi. Ignition coil menyatukan kedua coil tersebut menjadi satu. Mari kita adakan tes dengan ignition coil yang aktual. Arus yang mengalir di dalam primary coil diputar on dan off. Seperti yang dapat Anda saksikan, ignition coil memanfaatkan efek induksi sendiri dan mutual induksi untuk membangkitkan electromotive force tinggi puluhan bahkan ribuan kali volt dari sumber daya 12 volt. Sistem konvensional menggunakan breaker point pengantar di dalam distributor untuk on dan off secara mekanikal seperti peralatan ini. Tetapi kini sebagian besar sistem telah menggunakan switching effect dari suatu transistor atau electronic control unit, ECU. Sekarang mari kita lihat dari dekat betapa tinggi tegangan yang dibangkitkan menggunakan transistorized ignition system yang aktual. Sebuah ignition coil, sebuah signal generator, dan sebuah igniter dipadu di dalam distributor. Dalam transistorized ignition system, ignition signal dari signal generator dipindahkan ke transistor di dalam igniter. Selanjutnya, transistor ini membuat arus primer di dalam ignition coil on dan off. Signal generator memiliki 3 komponen, yaitu signal rotor yang membuat satu putaran untuk 2 putaran, crankshaft, pickup coil, dan permanent magnet. Rotor berputar searah atau berlawanan arah jarum jam, tergantung pada mesinnya. Pada saat rotor berputar, suatu tegangan ditimbulkan di dalam pickup coil. Inilah ignition signal. Tetapi mengapa tegangan dapat ditimbulkan? Magnetic flux dari permanent magnet mengalir melalui signal rotor, pickup coil, bracket, dan kembali ke magnet. Pada saat rotor masih diam, tidak ada perubahan magnetic flux. Apabila signal rotor berputar dan gigi rotor mencapai pickup coil, maka kepadatan magnetic flux bertambah. Pada saat gigi rotor bergerak menjauhi pickup coil, magnetic flux berkurang. Ini berarti tegangan yang timbul di dalam pickup coil tergantung pada perubahan magnetic flux. Tingkat EMF yang ditimbulkan tergantung pada posisi relatif rotor dan pickup coil. Apabila gigi rotor mencapai pickup coil, maka EMF bertambah, dan apabila gigi rotor dan pickup coil saling berhadapan, EMF menjadi 0. Pada saat keduanya saling menjauh, maka counter EMF ditimbulkan. Igniter mengubah EMF karena igniter membuat arus primer on dan off. Kita lihat bagaimana arus di on dan off. Pada saat mesin berputar dan salah satu gigi signal rotor mendekati pickup coil, tegangan ditimbulkan dalam arah seperti yang terlihat pada diagram. Arus base mengalir di dalam transistor, maka transistor menjadi on dan arus primer mengalir di dalam coil. Apabila gigi signal rotor bertepatan dengan pickup coil, pembangkit tegangan pada pickup coil berkurang dan transistor menjadi off. Hal ini memutuskan arus primer dan menimbulkan tegangan tinggi di dalam secondary coil. Transistor juga menjadi off pada saat tegangan ditimbulkan dalam arah yang berlawanan di dalam pickup coil. Dengan cara seperti ini, apabila mesin berputar, transistor on dan off setiap kali satu gigi signal rotor melewati pickup coil. Setiap saat transistor off, tegangan tinggi ditimbulkan di dalam secondary coil.
Tegangan yang ditimbulkan di dalam secondary coil selanjutnya mengalir dari elektrode tengah distributor melalui rotor dan dari elektrode luar ke busi sesuai dengan firing order atau urutan pengapian setiap silinder. Selanjutnya mari kita lihat metode yang digunakan untuk mendapatkan ignition timing yang optimal. Pada umumnya, sebuah mesin bensin mencapai efisiensi maksimum apabila tekanan pembakaran di dalam silinder mencapai maksimum, yaitu ketika sudut engkol kira-kira 10 derajat setelah titik mati atas. Ini berarti ignition timing harus di setel yang sesuai. Grafik ini memperlihatkan proses dalam hal tekanan berubah di dalam silinder. Sekalipun ignition terjadi pada titik 1, perubahan tidak segera dimulai. Melainkan perubahan dimulai pada titik 2 dan kompresi mulai meningkat. Kompresi mencapai maksimum pada titik 3 dan pembakaran berakhir pada titik 4. Periode antara 1 dan 2 disebut ignition delay time. Bagi bahan bakar, penundaan ini lebih kurangnya tetap tidak tergantung pada putaran mesin. Jadi mari kita pikirkan apa yang terjadi apabila putaran mesin bertambah. Oleh karena ignition delay time antara 1 dan 2 konstan, maka sudut yang dilalui oleh engkol yang berputar dalam periode waktu yang sama bertambah. Titik di mana tekanan maksimum tercapai terlambat lebih dari 10 derajat. Jadi dalam hal ini perlu untuk memajukan penyetelan ignition timing. Apabila beban pada mesin bertambah, volume campuran udara, bahan bakar, dan tekanan kompresi di dalam silinder meningkat, temperatur campuran udara bahan bakar meningkat sehingga campuran lebih cepat terbakar. Akibatnya waktu pembakaran menjadi lebih singkat. Grafik ini memperlihatkan apa yang terjadi. Dalam hal ini penyetelan ignition timing harus dimundurkan. Hal ini berubah sesuai dengan putaran mesin dan kondisi pengendaraan. Ini dicapai dengan mengubah sudut maju ignition yang dikontrol oleh advancer yang menyatu di dalam distributor. Ignition timing dikontrol oleh governor advancer sesuai dengan putaran mesin dan vacuum advancer sesuai dengan beban mesin. Governor advancer mengontrol sudut maju ignition dengan memutar signal rotor relatif sedikit terhadap distributor shaft. Dan vacuum advancer mengontrol sudut maju dengan mengubah posisi pickup coil. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Governor advancer terdiri dari sebuah cam plate, flyweight, dan governor spring. Cam plate berputar bersama distributor shaft. Dua flyweight berputar pada cam plate dengan support pin sebagai pusatnya. Pada kecepatan mesin rendah, flyweight tetap tertutup oleh tenaga spring. Pada saat putaran mesin bertambah, flyweight sedikit demi sedikit terlempar keluar oleh gaya sentrifugal. Kemudian cam plate menggerakkan signal rotor searah dengan putaran sampai daya sentrifugal seimbang dengan tenaga cam spring. Operasi ini mengontrol sudut maju. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara derajat sudut maju dan putaran mesin. Selanjutnya, mari kita lihat vacuum advancer. Di sini, diaphragm dihubungkan ke pickup coil dengan sebuah advancer rod. Diaphragm ini merespons vacuum di dalam intake manifold.
Pada saat beban mesin ringan, pembukaan throttle valve juga kecil, sehingga ada vacuum yang dibangkitkan pada diaphragm, menarik advancer rod, menggerakkan signal rotor ke kiri, dan memajukan ignition timing. Pada saat beban mesin berat, akselerator pedal ditekan, throttle valve terbuka lebar, dan vacuum di dalam intake manifold berkurang. Kemudian spring menarik diaphragm ke kanan. Akibatnya tergantung pada beban mesin, pickup coil bergerak pada arah yang sama dengan putaran signal rotor, memundurkan ignition timing. Pada automobil, berbagai tipe vacuum advancer digunakan sesuai dengan spesifikasi mesin. Grafik ini menunjukkan hubungan antara intake manifold vacuum dan sudut advance. Peranan busi adalah untuk menimbulkan bunga api yang kuat, handal untuk membakar campuran udara bahan bakar. Bunga api kuat melompat di antara elektrode tengah dan massa busi. Tegangan bunga api itu tinggi atau rendah tergantung pada gap busi. Melalui penggunaan normal, gap akan bertambah sehingga mesin bisa kehilangan pembakaran pada saat akselerasi. Oleh sebab itu, busi harus diperiksa secara periodik untuk menjaga gap busi tetap optimal. Mari kita lihat Electronic Spark Advancer (ESA) sebagai pengganti Mechanical Advancer (ECU) atau Electronic Control Unit mengontrol ignition timing dalam sistem ini. Sistem ini memantau kondisi mesin berdasarkan signal dari berbagai sensor. ECU menentukan ignition timing dan menentukan arus primary on dan off. Grafik ini memperlihatkan mechanical advancer konvensional hanya dapat mengontrol ignition timing sesuai dengan putaran mesin dan vacuum manifold. Tetapi dengan menggunakan ECU, ESA dapat mengontrol dengan lebih mendekati kondisi putaran mesin yang ideal. Dalam ESA, distributor memiliki dua integrated pickup coil yang salah satunya membangkitkan signal putaran mesin atau NE signal dan yang lainnya signal yang mereferensi sudut engkol atau G signal. Pada saat mesin berputar, signal ini secara kontinu ditransmisikan ke ECU. Dalam hal mesin dengan EFI tipe D, ada pula sensor yang lain dalam ECU, misalnya vacuum sensor, throttle position sensor, knock sensor, water temperature sensor, dan vehicle speed sensor. Selanjutnya, mari kita lihat suatu Direct Ignition System atau DIS. Conventional ESA membangkitkan tegangan tinggi dengan satu ignition coil dan mengirimkan tegangan tinggi ke setiap busi melalui distributor. Tetapi DIS mentransmisi ignition signal ke multiple ignition coil dan mendistribusi daya dari ignition coil langsung ke busi. Mari kita lihat sebuah standard ignition system. Tidak seperti transistorized, standard ignition system membuat arus primary ignition coil on dan off secara mekanikal dengan menggunakan platina. Putaran cam pada distributor shaft membuka dan menutup platina. Hal ini membuat arus primary ignition coil menjadi on dan off.
Sekarang mari kita lihat sekilas cara memeriksa dan menyetel busi pada IIA Ignition System. Anda dapat mengatakan kondisi suatu mesin dari warna dan kondisi elektrode busi. Warna coklat muda seperti ini memperlihatkan bahwa mesin dalam keadaan baik. Apabila elektrode berwarna hitam seperti ini, campuran udara bahan bakar mungkin terlampau pekat atau nilai panas busi terlampau tinggi. Apabila elektrode berwarna putih, campuran udara bahan bakar mungkin terlampau tipis atau nilai panas elektrode terlampau rendah sehingga elektrode aus. Bersihkanlah elektrode dengan menggunakan spark plug cleaner atau sikat kawat. Selanjutnya periksalah dengan spark plug gap gauge apakah gap busi dalam tingkatan yang benar. Apabila gap tidak sesuai, maka bengkokkanlah elektrode luar untuk menyetel gap. Dalam hal busi platinum tipped, ujung elektrode tengah dan elektrode massa yang sebaliknya dilapis tipis platinum. Pada prinsipnya untuk melindungi elektrode, maka busi tidak boleh dibersihkan. Tetapi bila perlu untuk dibersihkan menggunakan spark plug cleaner, misalnya karena bergelaga, bersihkanlah sesingkat mungkin. Menyetel gap pada busi platinum tidak perlu. Memeriksa kabel tegangan tinggi. Memeriksa tahanan kabel tegangan tinggi dengan ohm meter. Memeriksa ignition coil. Mengukur tahanan primary dan secondary coil dan memeriksa bahwa tahanannya benar. Selanjutnya, ukur tahanan pickup coil. Untuk memeriksa gap udara dengan non-magnetic feeler gauge, ukur gap udara di antara signal rotor dan proyeksi pickup coil. Dalam hal ESA, ukur gap di antara NE signal pickup coil dan G signal pickup coil. Demikian pula ukur tahanan signal generator. Untuk memeriksa vacuum advancer, lepas vacuum hose dan hubungkan vacuum pump dengan diaphragm. Berikan vacuum dan cek bahwa vacuum advancer bekerja dengan benar. Pada saat memeriksa governor advancer, putar rotor ke depan, bebaskan dan cek bahwa rotor segera berputar ke belakang. Cek pula bahwa rotor tidak berisik. Selanjutnya periksa ignition timing. Pertama-tama hubungkan tachometer dan timing light. Lepas vacuum hose dari distributor sub diaphragm dan sumbatlah ujung hose. Kemudian setel initial ignition timing. Dengan mesin berputar idling, gunakan timing light untuk memeriksa bahwa ignition timing telah benar. Bila putaran mesin pada titik ini tinggi, maka governor akan bekerja, karena pastikanlah untuk memeriksa dengan putaran mesin idling yang benar. Apabila ignition timing tidak tepat, kendorkan baut distributor dan putar distributor.
ESA memiliki prosedur pemeriksaan yang berbeda. Mari kita periksa. Pertama, hubungkan tachometer. Kemudian gunakan SST untuk menghubungkan singkat terminal T atau TE1 dan E1 pada check connector untuk menghindari adanya koreksi sudut maju dan set initial timing. Dengan putaran mesin idling, cek bahwa ignition timingnya benar. Harap dilihat repair manual sebagai referensi nilainya. Video ini telah menjelaskan tentang prinsip, konstruksi, dan operasi suatu ignition system. Ignition system adalah sangat penting demi kehalusan kerja mesin. Kami berharap agar video ini dan material referensi lainnya akan meningkatkan pemahaman Anda terhadap ignition system dan membantu Anda dalam pekerjaan sehari-hari.